Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar. Nah, hari ini kita di awal bulan Agustus ini mulai belajar tematik tema 2. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, coba bukunya kalian siapkan ya, yang seperti ini. Nah, ayo, sudah siap semuanya bukunya? Baik, sebelum kita mulai belajarnya, seperti biasanya, kita berdoa dahulu. Dan doanya lebih lengkap lagi. Bu Indra masih saja mengingatkan karena ini kan hal yang belum biasa ya, jadi diingatkan berulang kali supaya menjadi biasa. Baik, kita berdoa bersama yuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Alhamdulillah. Baik, sekarang dibuka bukunya di halaman 1. Nah, itu ya. Tentang apa itu? Subtema 1 tentang sumber energi. Nah, anak-anak, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Apa ayo? Yuk kita pelajari bersama. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Anak-anak, coba kalian amati gambar itu. Nah, ada sekeluarga gitu ya, yang mempunyai anak kecil. Seorang ibu, ayah mempunyai anak kecil sedang beraktivitas di luar rumah. Nah, apa saja yang mereka lakukan itu? Kemudian itu ada tanaman yang mengeluarkan, itu ada tanda panah O2. O2 itu oksigen. Sedangkan CO2, nah ya ini O2 ini ya, ada O2. O2 itu kode atau tanda yang menunjukkan itu adalah oksigen. Kemudian CO2 itu karbon dioksida. Nah, coba kalian cari tahu apa itu maksudnya. Kita buka di halaman selanjutnya. Nah, anak-anak, di halaman 2 ini kalian diminta untuk mengungkapkan hasil pengamatan kalian terhadap gambar di halaman 1 tadi. Coba kalian ungkapkan apa yang diceritakan gambar tersebut. Nah, di sini kalian tulis. Yang nomor 2, berdasarkan gambar, dapatkah kalian menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Ya, mamanya sedang menjemur pakaian, papanya atau ayahnya itu sedang apa ayo, kemudian anaknya sedang diapakan itu ya, dijemur anaknya ya. Supaya mendapatkan apa? Kalau dijemur pagi hari kan sinar matahari pagi hari itu bagus ya. Supaya mendapatkan apa? Nah, kemudian kemukakan alasanmu, taruh di sini, ditulis di sini. Berikutnya, apakah kalian dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari? Insya Allah bisa ya, kalian bisa mengingat-ingat, membayangkan tentang aktivitas-aktivitas sehari-hari, baik diri kalian sendiri yang kalian alami atau orang tua atau orang lain.
Atau setelah pelajaran ini kalian keluar melihat sekitar apa saja ya manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari. Ya, kalian tuangkan di sini catatannya. Setelah itu, buat tulisan dengan menggunakan jawabanmu di atas tadi di sini. Oke, ya, menarik itu anak-anak. Kalian akan lebih mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa ini diberi. Salah satunya adalah matahari ya, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan belajarnya di halaman 3. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat ya? Benny ini berpikir ya. Dia berpikir atau berangan-angan atau membayangkan atau bertanya dalam hati. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat ya? Nah, kalian juga bisa menjawab ini. Yuk kita lanjut membacanya. Benny ingin membuktikan panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di mana ini? Tulisannya agak kecil. Di luar kelas. Oh iya. Nah, anak-anak, di halaman 3 ini kalian diminta untuk membuat percobaan pembuktian tentang adanya energi matahari. Karena kita belajarnya secara daring, jadi kalian lakukan ini di rumah. Adapun bahan-bahannya bisa kita lihat di sini ya. Sapu tangan, kemudian tisu dan kertas ya. Jadi ini adalah untuk caranya bagaimana dan sekaligus kita mengetahui bahan-bahannya apa saja. Yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan. Jadi kalian siapkan 2 helai sapu tangan, kemudian 2 lembar tisu dan 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu dan selembar kertas di tempat yang panas. Sedangkan sisanya yang masing-masing 1 lembar letakkan di tempat yang teduh, berarti di dalam rumah ya. Yang satu di luar di terik matahari, yang satu di dalam rumah. Kemudian amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, untuk memudahkan kalian menggunakan tabel seperti ini. Namun mengerjakannya di buku tulis ya, tidak di buku paket ini. Jadi ini tabel yang pertama ini untuk yang dijemur di terik matahari. Ini gambarnya ya. Kemudian yang kedua dijemur atau ditaruh di dalam ruangan. Kalau ini penggambarannya adalah di pohon ya, di bawahnya pohon mungkin ya nggak terkena matahari, tapi lebih amannya di dalam rumah saja ya. Kalian perkirakan aman, tidak mudah terbang misalnya karena kan bahannya tisu. Taruh di mana misalnya di meja atau di mana lah. Intinya kalian bisa membedakan antara yang dijemur di terik matahari dan yang ditempatkan di tempat yang teduh. Itu setelah 15 menit bagaimana keadaannya, setelah 30 menit juga bagaimana, dan terakhir setelah 60 menit. 60 menit itu berapa lama nak? 1 jam ya. Kalian lakukan percobaan ini di rumah. Baik, kita lanjut di halaman berikutnya. Nah, di halaman 4 ini adalah kalian diminta untuk menjelaskan apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh. Kemudian diskusikan dengan temanmu. Nah, karena daring, kalian diskusikan dengan siapa yang ada di rumah ya. Boleh sama kakak, kalau ada adik, ayah, ibu, nenek, boleh kalian diskusikan.
Kemudian, berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Apa saja pengaruhnya? Misalnya tisu menjadi kering atau apa misalnya ya, menjadi cepat kering, menjadi bagaimana gitu. Tulis di sini. Kalian berusaha berpikir secara mandiri ya, supaya terasah otaknya. Selanjutnya, kalian diminta untuk mengolah data itu ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan di bawah ini. Ini berupa laporan kegiatan percobaan tadi. Nama percobaannya apa? Tujuannya untuk apa? Kemudian alat-alatnya apa saja? Langkah kerjanya bagaimana? Kesimpulannya juga bagaimana kalian kerjakan ini. Selanjutnya di halaman 5. Kisah Ali si biji energi. Nah, ini Ali ini adalah nama kiasan ya, bukan nama orang. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Nah, anak-anak, apa saja manfaat energi matahari bagi makhluk hidup? Sini apa? Manfaatnya sebagai apa? Manfaatnya sebagai apa? Kalian bisa melengkapi dengan mencari gambar-gambar yang sesuai untuk ditempelkan. Sekali lagi, tugasnya dikerjakan di buku, bukan di sini ya. Baik, sudah paham ya anak-anak? Di halaman berikutnya. Anak-anak, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Yuk kita diskusikan. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, anak-anak, amati gambar tersebut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelahmu. Nah, di sebelahmu ada siapa anak-anak? Kalau ada teman yang bermain di rumah berarti ada teman. Kalau tidak ada berarti mungkin kakak atau orang tua kalian ya. Nah, anak-anak, dari gambar itu kalian bisa bercerita ya, itu tentang apa. Kemudian kalian bisa mendiskusikannya, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi. Nah, karena banyak yang suka sehingga kebutuhan akan konsumsi jagung meningkat. Apa yang terjadi bila permintaan terhadap jagung tinggi? Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Baik anak-anak, untuk selanjutnya ini kalian bisa membaca secara mandiri ya. Apabila ada kesulitan bisa didiskusikan dengan orang tua atau boleh bertanya langsung ke Bu Indra.
Nah, berikutnya di halaman 8 dan 9 juga sama, kalian pelajari secara mandiri. Adapun tugas untuk pembelajaran 1 ini adalah boleh memilih, jadi tidak semuanya. Boleh memilih antara tugas di halaman 2 tadi ya, di halaman 2, ataukah di halaman berapa tadi ya, sebentar Bu Guru membuka buku juga ini. Tugasnya boleh memilih halaman 1 atau boleh memilih antara halaman 2 atau halaman 3 yang melakukan percobaan atau halaman 5 ya. Pilih salah satu. Jadi tugas untuk pembelajaran 1 ini memilih 1 dari 3 pilihan, yaitu di halaman 2, di halaman 3, dan halaman 5. Baik anak-anak, untuk pembelajaran 1 subtema 1 ya, subtema 1 ini sudah cukup. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan selamat mengerjakan untuk tugas-tugasnya. Semoga kalian diberi Allah kemudahan dan pemahaman yang baik. Baik anak-anak, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.